Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Alhamdulillah, anak-anakku murid-murid SD Islam Al-Azhar 22 Salatiga yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita sekarang berada di tanggal 15 di bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban ini Allah memberikan perhatian khusus. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'ad bin Jabal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yatadiyallahu azza wa jalla ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illal musyrik au musahim. Rasulullah bersabda bahwa pada tanggal 15 atau di tanggal setengah dari bulan Sya'ban, Allah memberikan memperhatikan kepada semua makhluknya. Di tanggal 15 bulan Sya'ban, Allah mengampuni kepada seluruh makhluknya kecuali dua, yaitu orang musyrik dan dua orang yang saling bermusuhan. Anak-anak, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Yang paling penting kita persiapkan saat ini adalah bagaimana kita mempersiapkan hati kita, bagaimana kita mempersiapkan mental kita untuk menghadapi bulan yang penuh keberkahan ini. Maka di bulan Sya'ban ini, marilah kita mempersiapkan. Pada sabda Rasulullah tersebut, Allah memberikan perhatian khusus di malam nisfu Sya'ban atau tanggal setengah dari bulan Sya'ban, yaitu Allah memperhatikan kepada makhluknya. Artinya Allah memperhatikan secara khusus, menunggu kepada kita di malam nisfu Sya'ban, mana dari hambanya yang mengharapkan ampunan dari Allah, mana dari hambanya yang memohon kepada Allah. Maka kemudian bagaimana kita memanfaatkan momen malam nisfu Sya'ban itu dengan sebaik-baiknya, karena Allah memperhatikan kita, maka karena Allah memberikan perhatian khusus kepada kita. Yang pertama, di malam itu marilah kita isi satu, bisa dengan membaca Al-Quran, minimal dengan membaca surat Yasin 3 kali. Kemudian kita memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah, memohon. Yang pertama, semoga kita senantiasa dalam kesehatan, semoga kita diberikan umur panjang, dan kita diberikan petunjuk, taufik, pertolongan dari Allah untuk dapat mengisi dari usia kita itu dengan penuh kebaikan, dengan penuh ibadah. Yang kedua, kita memohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan rizki yang halal dan barokah, sehingga dengan rizki itu semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kita memohon kepada Allah supaya kita diberikan husnul khotimah, akhir yang baik dari penutup usia kita. Anak-anakku yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita, memberikan isyarat kepada kita. Yang kedua, selain daripada yang pertama tadi yang saya sampaikan, bahwa di malam itu Allah memperhatikan kita, memberikan perhatian khusus, dan Allah mengampuni semua makhluknya kecuali dua. Maka kita harus hindari dua ini. Yang pertama yaitu musyrik. Musyrik adalah menyekutukan Allah. Kita menganggap bahwa ada yang sama dengan Allah, kita menganggap bahwa ada Tuhan lain selain Allah. Bahkan mungkin yang paling ringan adalah kita mementingkan selain dari Allah, mementingkan selain Allah. Maka di sini harus kita hindari kita mementingkan kepada selain Allah. Maka yang pertama anak-anak yang bisa kita lakukan adalah kita dahulukan Allah. Ketika datang panggilan sholat, marilah kita segera kita tinggalkan semua pekerjaan kita, aktivitas kita tinggalkan. Karena Allah yang memanggil kita, maka kita bersegera untuk memenuhi panggilan dari Allah. Yang pertama adalah illal musyrik. Yang kedua wal musahin, Allah mengecualikan ampunannya yakni
kepada orang yang bermusuhan satu sama lain. Disebut oleh Rasulullah bahwa sesama muslim itu adalah saudara, maka selayaknya antara satu dengan yang lain kita adalah saling mengasihi, saling menyayangi, tidak bermusuhan. Nah, ini sekaligus memberikan isyarat kepada kita bahwa menjalankan ibadah puasa itu harus satu. Kita ringankan dulu beban kita, yakni dengan memohon ampunan kepada Allah supaya dosa-dosa kita diampuni, sehingga kita dapat menjalankan bulan Ramadan ini dengan penuh khusyuk. Kemudian juga jangan lupa kita meminta maaf kepada sesama kita, terutama kepada orang tua. Mohon ampunlah, mohon maaflah kepada orang tua, sehingga ketika dosa kepada Allah, dosa kepada sesama ini kita sudah berkurang, maka kita insya Allah akan dapat menjalani ibadah puasa dengan penuh kekhusyukan. Tinggalkan permusuhan, karena hakikat dari ibadah puasa adalah kita pengendalian diri. Sejauh mana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, sejauh mana kita bisa mengendalikan diri kita untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah. Jangan sampai kita disebut dalam hadis Rasulullah yaitu sebagai orang yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Siapa yang termasuk orang yang lapar dan dahaga saja itu ketika berpuasa? Yakni orang yang sehakikatnya dia tidak melaksanakan ibadah puasa dengan sesungguhnya secara zahir, dia tidak makan, tidak minum, tapi secara hati dia tidak bisa menahan hawa nafsunya, tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga hatinya, tidak bisa menjaga seluruh anggota tubuhnya untuk senantiasa dalam ketaatan kepada Allah. Maka marilah kita persiapkan menghadapi bulan Ramadan ini, diawali dengan kita melaksanakan ibadah di malam nisfu Sya'ban, bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, berdoa kepada Allah, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan penuh kekhusyukan. Demikian anak-anak yang bisa Pak Zulfa sampaikan. Sekali lagi, marilah kita bersama-sama berdoa, semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita dapat menjalani ibadah puasa kita dengan penuh kekhusyukan. Jangan sampai kita lewatkan bulan Ramadan ini lewat begitu saja, karena Allah memberikan keberkahan yang luar biasa. Allah melipat gandakan segala kebaikan, segala ibadah ini dengan sebanyak-banyaknya, tidak ada hitungan. Tidak ada hitungan, artinya hanya Allah yang tahu berapa kali lipat Allah menggandakan dari kebaikan yang kita lakukan, dari ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Semoga senantiasa kita diberikan lindungan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.